semuanya, bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai aktivitas fisik pada bagian yang kedua. Kita akan mulai membahas, dimulai dengan bagaimana mengatur pola istirahat atau rest. Nah, untuk istirahat atau rest ini adalah sesuatu yang sering kita lupakan gitu ya, bahwa ini ternyata itu perlu untuk kita kelola sehingga program yang mau kita jalankan itu dapat berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya sampaikan dulu untuk faktanya. Nah, untuk faktanya ini memang 1 dari 3 orang itu mengalami kurang tidur atau tidurnya tidak berkualitas. Jadi ini suatu kenyataan bahwa memang karena kesibukan dan pekerjaan yang tiada habisnya begitu, kebanyakan dari kita itu mengalami kurang tidur. Jadi durasi tidurnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalaupun akhirnya kita bisa mencukupi kebutuhannya minimalnya begitu, tapi tidurnya kurang berkualitas sehingga manfaat dari istirahat yang ingin kita dapatkan nggak bisa secara maksimal. Lalu ketika kita tidak bisa mengelola istirahat dengan baik, maka kondisi tubuh akan menjadi kurang sehat, dan kondisi tubuh yang kurang sehat ini bisa memperburuk situasi kita underweight maupun obesnya. Jadi karena kita tidak sehat nih, yang underweight bisa tambah kondisi underweightnya, demikian juga dengan yang obesitas bisa semakin bertambah untuk kondisi obesitasnya. Kemudian selain itu juga akan menyebabkan massa otot menjadi stagnan. Jadi kalau misalkan dari pagi sampai siang begitu ya, kita sudah melakukan kegiatan olahraga dengan tujuan untuk membangun massa otot, namun kita tidak memberikan tubuh kita cukup waktu untuk beristirahat atau dapat restnya, maka pertumbuhan otot tidak bisa terjadi secara optimal. Nah, di sini kita perlu memahami bersama bahwa perkembangan otot itu terjadi bukan saat kita melakukan latihan, melainkan perkembangannya justru terjadi saat kita beristirahat. Saat kita latihan itu prinsipnya adalah kita merusak serabut otot. Nah, serabut otot yang rusak karena latihan itu akan diperbaiki menjadi lebih kuat oleh si protein. Bahan dasarnya adalah protein, tetapi protein bisa memperbaiki otot dengan optimal kalau diberikan waktu yang cukup untuk beristirahat. Sehingga kalau kita kurang istirahat, kurang tidur, maka perbaikan ototnya tidak bisa maksimal. Demikian juga dengan perkembangan masanya. Nah, lebih parahnya lagi, masih banyak di antara kita yang menganggap bahwa tidur itu bikin gendut. Nah, di sini saya mau meluruskan fakta bahwa tidur itu nggak bikin gendut, justru tidur itu bisa bikin kurus, asal sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kemudian kita tidur-tiduran selama 1 harian penuh, betul itu akan bikin gendut. Tetapi kalaupun kita tidak memberi cukup waktu tubuh kita untuk tidur, itu juga bisa bikin jadi gendut. Gitu ya. Jadi harus cukup sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apa sih akibatnya jika kita itu kurang tidur? Berikut ini adalah beberapa akibat kalau kita kurang tidur. Yang pertama, kita akan merasakan mudah atau cenderung untuk lapar. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa tubuh kita itu berfungsi atau bekerja dengan menggunakan hormon. Di dalam tubuh kita itu ada hormon yang namanya hormon leptin, yaitu hormon yang akan menimbulkan rasa kenyang. Nah, selain itu juga ada hormon grelin. Nah, hormon grelin ini yang akan menimbulkan rasa lapar. Kalau kita kurang tidur, di sini kurang dari 6 atau 7 jam dalam 1 hari gitu ya, maka jumlah hormon leptinnya akan menurun, sedangkan hormon grelinnya meningkat, sehingga kita akan cenderung merasa lebih lapar. Sebenarnya ketika kita lapar, seharian itu rasanya lapar terus begitu, sebenarnya itu adalah salah satu tanda bahwa kita itu kurang baik dalam mencukupi waktu tidur. Lalu dampak yang kedua yang bisa muncul adalah kita cenderung makan lebih banyak dan memilihnya yang tinggi kalori. Kenapa demikian? Karena saat kita kurang tidur, maka level stres kita akan meningkat gitu ya. Karena kita banyak pekerjaan, kita kurang tidur, stresnya meningkat, sehingga akan mempengaruhi hormon kortisol di dalam tubuh kita, akan ikut meningkat pula. Nah, hormon kortisol ini adalah hormon yang menimbulkan keinginan mencari kenyamanan atau kepuasan. Jadi kita mencari pengganti dari stres yang sudah kita tanggung. Kita kemudian mencari kepuasan yang bisa melupakan stres tersebut.
Sebagai contoh, misalkan kita dalam kondisi stres seperti itu diberikan pilihan mau memilih makanan yang sehat berupa nasi, sayur, dan lauk-laukan. Kemudian kita diberi pilihan kedua yaitu makanan cheesecake. Nah, sebenarnya kita sudah tahu bahwa antara cheesecake dengan makanan yang sehat tadi lebih baik memilih makanan yang sehat. Tetapi karena hormon kortisol kita sedang tinggi, kita mencari kepuasan untuk menggantikan si stresnya, maka kita akan memilih cheesecake yang lebih enak. Inilah akibatnya dari kurang tidur. Lalu yang ketiga, dampak yang bisa muncul adalah susah kontrol pola makan. Nah, saat kita kurang tidur, bagian otak kita yang bernama amigdala itu akan menjadi lebih aktif. Nah, amigdala ini adalah bagian otak yang menimbulkan rasa menginginkan upah dan imbalan. Nah, berlainan dengan si insular cortex, ini adalah bagian otak yang mengatur tentang kesadaran diri. Jadi sebenarnya kita sudah mempunyai pemahaman bersama nih bahwa harus mengatur pola makan sedemikian rupa sesuai targetnya. Misalkan targetnya adalah turun berat badan, maka pilihan makanannya harus diatur sedemikian rupa agar jumlah kalorinya tidak melebihi dari ketentuan yang sudah kita tetapkan. Nah, tapi karena kita kurang tidur, maka si amigdalanya ini lebih aktif, kita nggak bisa kontrol diri. Kemudian akhirnya terjadilah yang namanya binge eating atau kalap makan. Kita kemudian asal pilih makanannya. Kenapa? Karena otak kita diambil alih oleh amigdala. Lain halnya kalau kita cukup tidur nih. Kalau kita cukup tidur, insular cortex-nya dapat berjalan dengan baik, dia yang mengambil alih kinerja otak kita bisa mengendalikan diri untuk mengatakan tidak pada makanan yang tidak kita butuhkan, untuk mengatakan tidak ketika kebutuhan kalori kita sudah tercukupi. Kemudian efek yang keempat adalah jam makan kita akan semakin meningkat. Nah, kalau misalkan kita itu cukup tidur 6-7 jam sehari, maka jendela makan atau waktu makan kita itu kurang lebih 17-18 jam. Karena kita makan saat kita sadar. Nah, kalau misalkan kita kurang tidur, misalkan jadi 3 atau 4 jam dalam satu hari kita tidurnya, maka kemungkinan waktu untuk kita makan semakin panjang pula. Sehingga kemungkinan untuk konsumsi lebih banyak kalori makin besar pula. Lalu efek yang kelima adalah kalori keluar menjadi lebih sedikit. Kenapa? Karena ketika kita kurang tidur, maka satu harian itu kita akan cenderung merasa mengantuk dan lemas. Karena udah ngantuk, udah lemas, sebenarnya ada program latihan fisik yang harus dilakukan di sore harinya, tapi kemudian akhirnya di skip. Karena ngantuk, besok lagi aja, sekarang mau tidur dulu. Sehingga kemungkinan kita untuk membuat kalori keluar lebih besar hari itu menjadi hilang. Itulah beberapa akibat yang bisa ditimbulkan dari kurang tidur. Nah, bagian yang berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya menyusun program latihan. Untuk menyusun suatu program latihan dengan benar, kita perlu menerapkan 4 prinsip. Prinsip yang pertama kita mulai dari frekuensi. Frekuensi adalah bagaimana kita merencanakan mau berapa kali sih melakukan program latihan ini dalam waktu 1 minggu. Jadi 1 minggu, 7 hari itu kita mau latihan berapa kali. Itulah cara kita menentukan frekuensi. Kemudian yang kedua, intensity atau intensitas. Ini adalah bagaimana kita mengukur seberapa berat latihan yang akan dilakukan. Baik latihan untuk aerobik maupun yang non-aerobik. Berikutnya adalah type, yaitu bagaimana kita memilih jenis latihan apa yang akan kita lakukan di hari itu. Karena jenis latihan itu ada banyak macamnya. Jadi kita tentukan terlebih dahulu, pada hari ini kita mau latihan apa, hari berikutnya bisa dengan bentuk latihan yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah time atau waktu, yaitu bagaimana kita mengatur seberapa lama durasi yang mau kita habiskan untuk 1 kali sesi latihan. 4 prinsip ini biasa disingkat dengan prinsip FIT, yaitu FITT, frekuensi, intensity, time, dan time. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama untuk frekuensi. Nah, untuk idealnya frekuensi latihannya adalah 3-5 kali dalam 1 minggu. Lalu berapakah harus dilakukan? Apakah 3, apakah 4, atau apakah 5? Menyesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan waktu. Minimal 3 kali, maksimal 5 kali. Jadi tetap kita harus sediakan waktu untuk rest dalam beberapa hari tertentu.
pada minggu tersebut. Nah, contoh bisa dilihat pada tabel berikut ini, misalkan dari 7 hari, kemudian menentukan latihannya adalah sebanyak 5 kali. Maka misalkan hari Senin latihan, hari Selasanya off, Rabu latihan, Kamis latihan, Jumat latihan, Sabtu off, Minggunya latihan kembali. Nah, tinggal dimodifikasi saja kita mau berapa kali latihan dalam satu minggu. Kemudian untuk intensity. Nah, untuk intensity ini dipisah menjadi dua. Yang pertama adalah intensitas berdasarkan denyut nadi. Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan denyut nadi maksimal, berupa rumusnya 220 dikurangi usia. Lalu intensitas yang kita inginkan adalah intensitas yang sedang sampai ke intensitas yang tinggi, yang akan kita sebut sebagai zona latihan. Untuk intensitas sedang berarti 50-70% dari denyut nadi maksimal, sedangkan intensitas tinggi 70% sampai 80% dari denyut nadi maksimal. Ini adalah cara mengukur intensitas untuk aktivitas aerobik. Sedangkan jenis yang kedua adalah intensitas berdasarkan repetisi atau set. Repetisi artinya adalah jumlah pengulangan gerakan yang sama. Nah, jumlahnya yang bisa kita lakukan untuk gerakan yang sama itu adalah 8-15 kali. Jadi minimal 8 kali, maksimal 15 kali. Kemudian set itu adalah kumpulan dari repetisi. Jadi jumlah set yang bisa dilakukan adalah 2-4. Jadi minimal 2, maksimal 4 set. Contohnya nih, melakukan latihan push up dengan intensitas 4x8. Artinya, dalam satu set, gerakan push up itu akan dilakukan atau diulangi sebanyak 8 kali, serta dilakukan sampai 4 set. Nah, yang perlu diperhatikan dari mengukur intensitas berdasarkan repetisi atau set ini, mengapa kok maksimal 4 set dan maksimal 15 repetisi? Karena tujuan kita latihan adalah untuk hypertrofi, kita mau meningkatkan massa otot, mau meningkatkan kekuatan. Kalau misalkan kita melakukan repetisinya lebih dari 15 kali, maka sasarannya sudah berbeda. Tidak lagi hypertrofi, melainkan endurance. Jadi kita sesuaikan nih dengan target kita mau ngapain gitu ya. Lalu kita juga harus perhatikan bahwa pada setiap set kita perlu untuk menyediakan waktu rest. Jadi misalkan kita melakukan push up 4x8. Setelah melakukan 8 kali push up atau satu set, kita berikan jeda rest terlebih dahulu. Lamanya berapa? Antara 30 detik sampai 1 menit. Nah, pengukuran intensitas berdasarkan repetisi atau set ini adalah untuk aktivitas yang non-aerobik. Berikutnya untuk type atau jenis latihan. Nah, untuk jenis latihan itu dibedakan menjadi dua jenisnya. Yang pertama adalah latihan kardio, yaitu latihan yang memacu denyut jantung dan ditujukan untuk kesehatan sistem kardiovaskuler. Contohnya bisa dilakukan dengan jogging, sprinting, jumping rope, aerobic dance, burpees, dan lain-lain. Kemudian jenis yang kedua adalah resistance training, berarti latihan yang mengembangkan otot dengan menggunakan beban. Nah, jenis beban yang bisa dipakai ada dua, yaitu beban tubuh atau body weight training maupun beban eksternal atau external weightlifting gitu ya, atau external weight. Nah, untuk resistance training kita pecah menjadi 3 berdasarkan bagian tubuh yang kita latih. Yang pertama adalah upper body, yaitu bagian lengan, bahu, dan dada. Kemudian untuk core, bagian yang kedua yaitu untuk perut dan punggung. Lalu yang ketiga lower body. Lower body ini berarti untuk glutes atau pantat, quadricep atau paha depan, hamstring atau paha belakang, dan betis. Nah, berikutnya adalah untuk menentukan waktu. Untuk waktu, dalam satu kali sesi latihan durasi yang dipakai itu bisa 1-2 jam. Jika ada latihan kardio, upayakan untuk melakukan latihan kardionya selama 30 menit. Nah, yang jadi catatan adalah yang penting adalah mengejar total durasi dalam 1 minggu. Minimal kalian menyediakan waktu latihan 200 menit. Jadi seandainya nih di hari pertama kalian latihan cuma 40 menit, tidak akan jadi masalah. Silahkan untuk ditambahkan di sesi latihan berikutnya. Yang penting adalah dalam 1 minggu tersebut minimal kita menghabiskan waktu 200 menit untuk melakukan latihan fisik. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari latihan fisik. Yang pertama,
kita akan meningkatkan massa otot. Sudah kita kita sudah menerima penjelasan bahwa meningkatkan massa otot ini akan meningkatkan pula metabolisme dalam tubuh kita, sehingga pembakaran kalori bisa berjalan dengan lebih optimal. Kemudian meningkatkan kesehatan kardiovaskuler. Jadi ini meningkatkan kemampuan otot jantung serta kesehatan paru-paru. Kemudian memperbesar kalori output. Kebutuhan TDEE orang yang aktif latihan dengan yang tidak tentu akan lebih tinggi orang yang aktif latihan. Kalau kalori outputnya keluar, maka kalori input kita juga bisa ikut menjadi tinggi. Kemudian menjaga berat badan agar ideal. Kita berusaha menyeimbangkan antara kalori intake-nya atau kalori masuknya itu disesuaikan agar sama dengan kalori keluarnya, sehingga berat badannya bisa tetap ideal. Lalu yang terakhir, ini adalah puncak dari semuanya, yaitu meningkatkan kualitas hidup. Karena kita lebih bertenaga, kemudian jantungnya sehat, paru-paru sehat, titik akhirnya adalah kita menjadi lebih produktif. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk materi aktivitas fisik pada bagian kedua ini. Jadi, sekarang kita sudah melengkapi semua pembelajaran untuk materi aktivitas fisik, mulai dari ilmu kalori, ilmu makanan, hingga merancang program aktivitas fisik. Harapannya setelah kalian mendapatkan pembelajaran tentang aktivitas fisik, kalian bisa terapkan pada diri kalian masing-masing. Dengan demikian, kita akan bisa meraih kesehatan yang kita inginkan, serta menjadi lebih produktif lagi dalam jangka waktu yang lama. Pesan terakhir dari saya, ingat bahwa pendidikan, keuangan, pekerjaan, dan kemapanan itu memang penting. Tetapi, jangan sampai lupa, kita butuh kesehatan untuk bisa menikmati itu semua. Oke, terima kasih semuanya untuk atensinya. Sehat selalu, sampai jumpa.